selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ya, ada sukacita, kita lambaikan tangan kita bersama-sama. Puji Tuhan. Dimanapun kita berada, baik yang onsite di tempat ini ataupun yang online di rumah, kita percaya tangan Tuhan tidak kurang untuk menjamah setiap kita. Amin. Mari saya ajak semuanya berdiri. Kita akan bersukacita pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu hati dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang luar biasa, Tuhan kami yang kami percayai. Kami pagi hari ini datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mau menyembah-Mu, mau menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami Bapa, ini hati kami, Engkau tahu setiap kerinduan kami saat kami datang ke tempat ini, untuk merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini Engkau juga menikmati setiap kami Tuhan, menikmati setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia pribadi yang selalu membuat kita tertawa, yang selalu membuat kita bersuka cita. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna.
tempat ini, mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tiada terukur besar kasih setianya dalam kehidupan setiap kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih. Silakan kembali duduk. Biarlah setiap kita didapati bahwa sukacita kita dapatkan hanya dari Tuhan saja, bukan dari
dari apa yang kita punya, bukan dari dunia ini. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesatan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi,
pujian dan hormat Yesus hanya bagi-Mu saja, Allah kami, Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu-lah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi-Mu-lah Tuhan kehidupan kami. Ya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Kami tahu hidup kami adalah tentang Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan dengan segenap hati kami terus membuka hati dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami rindu sepenuhnya Tuhan untuk Engkau bicara buat setiap kami jemaat-Mu pagi hari ini. Buat setiap kami Tuhan, kami tahu bahwa kami ini membutuhkan Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh firman Tuhan, kami butuh Engkau pribadi-Mu lebih dari segalanya ya Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini isi hati-Mu saja yang disampaikan ya Tuhan. Biar setiap kami ini mengerti, kami menangkap ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap mendengar pesan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara, shalom, haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa ya 33 hari lagi kita akan masuk di tahun 2022, saudara, betul ya, 33
saya mencatat 33 hari lagi. Begitu cepat waktu berlalu. Saudara, kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Nah, mari kita gunakan waktu-waktu ini sebelum nanti kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Kita gunakan sebaik mungkin ya waktu-waktu ini untuk kita ini evaluasi diri kita. Ya, untuk kita ini refleksi diri kita mau periksa hidup kita. Saudara, di sepanjang tahun 2021 ini yang pertama yang mau kita cek adalah apakah kita sudah mengalami pertumbuhan, ya pertumbuhan rohani, saudara. Yang mau kita cek ini pertumbuhan rohani kita. Apakah ya ketika kita ini sudah rajin beribadah, bahkan sudah rajin berdoa, bahkan juga sudah rajin merenungkan firman Tuhan, saudara. Tapi kita mau cek apakah kita ini sudah mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalau pertumbuhan jasmani, parameternya, cara mengukurnya, saudara bisa pakai alat pengukur tinggi badan, ya. Kalau saya bertemu dengan teman-teman saya yang di Rembang, kalau melihat anak-anak saya, mereka berkata, wah sekarang udah besar-besar ya anaknya ya, sudah tinggi ya anaknya ya. Karena parameternya itu dulu kecil sekarang tinggi, dulu kecil sekarang besar. Bisa diukur dengan alat pengukur tinggi badan atau pakai timbangan juga bisa. Kalau timbangannya naik, kalau tingginya semakin tinggi berarti dia itu bertumbuh. Betul ya, dia bertumbuh secara jasmani, dia bertumbuh, dia mengalami pertumbuhan. Tapi bagaimana cara ngeceknya? Bagaimana kita bisa tahu kita ini sudah mengalami pertumbuhan rohani atau belum? Saudara, karena pertumbuhan rohani itu bukan perasaan. Rasanya aku ini bertumbuh loh, rasanya aku sudah bertumbuh. Biasanya begitu ya, biasanya kita berkata, kalau kita punya pengalaman kita berpindah dari satu gereja, saudara masuk ke sebuah komunitas yang baru dan saudara merasakan lebih semangat begitu, lebih enak ya, saudara lebih semangat perasaan saudara. Tapi itu belum tentu menjadi parameter apakah saudara bertumbuh. Ya, saya sering berkata juga yang penting bertumbuh. Saya juga mikir bertumbuh itu bertumbuh apa? Enggak jelas saudara, ngambang ya. Kita harus jelas, kita harus tahu. Saya sudah bertumbuh belum? Saya jadi orang Kristen selama bahkan bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun. Setiap minggu kita beribadah, setiap hari bahkan berdoa juga. Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan rohani? Mari kita mau cek itu. Parameternya adalah, saudara, firman Tuhan mencatat, kita itu bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi parameter ukuran pertumbuhan rohani kita kalau mau ngecek saudara, yaitu keserupaan dengan Kristus. Ya, keserupaan dengan Kristus, bukan pertumbuhan rohani itu bukan perasaan, bukan saya lebih semangat, saya lebih rajin, atau saya lebih sukacita, saudara. Tapi pertumbuhan rohani itu adalah apakah saya semakin mirip dengan Kristus? Apakah saya semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Apakah saya sudah menanggalkan manusia lama saya? Apakah saya sudah bertumbuh semakin hari semakin mau dibentuk karakter saya? Saudara, bukan semakin hari semakin rajin beribadah, itu bagus-bagus sekali. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami juga perubahan? Perubahan karakter, saudara. Perubahan yang di dalam ini loh, manusia batiniah. Karena kita lebih cenderung, saudara, lebih tertarik pertumbuhan secara jasmani. Kalau ada sesuatu yang berubah, bertumbuh, kita itu akan cepat tahu gitu. Ya, kalau anak-anak kecil terus besar kita akan cepat tahu. Terus orang yang mengalami kemajuan dalam usaha, dulu tokonya 1, sekarang 2, berkembang. Kita juga akan cepat tahu, wah semakin maju ya usahanya, semakin berkembang ya. Ya, pertumbuhan yang bisa dilihat dengan mata, kita itu akan cepat tahu. Tapi saudara, bagaimana dengan pertumbuhan yang tidak terlihat ini? Ya, manusia batiniah kita, saudara, manusia batiniah, manusia rohani kita. Apakah kita pernah berpikir, apakah kita pernah cek itu,
Apakah saya sudah semakin mirip dengan Kristus? Saya sudah semakin rendah hati mau dibentuk oleh firman Tuhan, sudah semakin melakukan firman Tuhan. Ya, kita akan belajar hari ini, saudara, kita akan melihat 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Ini adalah tulisan Paulus. Ini ayat ini sangat terkenal, saudara bisa simak. Ayat ini berkata bahwa penderitaan, ya, penderitaan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, saudara. Paulus tulis di sini, dikatakan penderitaan ringan. Ya, dia penderitaan ringan ini. Tapi kalau saudara baca ayat-ayat firman Tuhan, saudara, yang dialami Paulus, saudara, mungkin kalau kita ngalami mungkin kita nggak kuat ya. Penderitaannya luar biasa, saudara. Ya, dia dipenjara, dia dianiaya, dia ditindas, dia disesah. Saudara, dia dikatakan di ayat-ayat di atasnya sebelumnya dia berkata, aku ini seperti secara terus-menerus seperti diserahkan kepada maut. Ya, maut selalu mengintai dia. Tapi Paulus berkata, ini penderitaan ringan. Saya percaya kita hari ini belum ada yang sampai mengalami penderitaan seperti Paulus. Betul ya? Belum ada, saudara. Ya, belum ada. Tapi karena Paulus ini, saudara, dia ini fokusnya bukan yang kelihatan. Ya, maka itu dia bisa berkata penderitaan ini ringan. Penderitaan ini ringan. Kenapa? Kenapa Paulus bisa berkata penderitaan ini ringan? Jawabannya ada di ayat selanjutnya, itu dikatakan karena kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Dikatakan penderitaan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Karena Paulus fokusnya bukan yang kelihatan, yang dilihat bukan kesulitannya, yang dilihat bukan masalahnya, yang dilihat bukan penganiayaan, bukan penderitaannya. Tapi dia fokusnya adalah yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan kekal, sukacita surga nanti yang disediakan bagi dia. Maka waktu dia itu fokus ke situ, ya, dia memperhatikan manusia rohani, manusia duniawi itu melihat segala sesuatu. Tapi manusia rohani itu melihat di balik segala sesuatu. Di balik penderitaan itu, Paulus melihat kemuliaan kekal yang memang tidak terlihat sekarang, saudara. Tapi mata rohani kita bisa melihat. Ya, Paulus ini fokus, dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab dia tahu yang kelihatan ini, penderitaan ini, itu sementara. Betul, saudara? Saudara nggak akan menderita kekal selama-lamanya waktu engkau menderita hanya karena engkau kekurangan makan. Hanya karena engkau bertengkar dengan pasanganmu. Penderitaanmu nggak kekal, itu cuma sementara, saudara. Paulus mengingatkan, yang kelihatan ini sementara. Karena itu aku ini fokus kepada yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ya, itu yang menjadi kekuatan dari Paulus untuk dia terus bisa melayani. Dia bisa terus menghadapi penderitaan demi penderitaan. Karena fokusnya adalah kemuliaan kekal. Di ayat yang sebelumnya juga dijelaskan bahwa Paulus berkata, enggak apa-apa manusia jasmaniku ini merosot. Enggak apa-apa, dia berkata, manusia jasmani ini semakin merosot. Tapi manusia batiniahku dibaharui, semakin diperbaharui dari hari ke hari. Lagi-lagi
Paulus fokusnya bukan manusia jasmani. Kalau fokusnya manusia jasmani, pasti dia akan banyak mengeluh, saudara. Dia akan mengalami karena dia mengalami banyak kesakitan, ya, aniaya. Tapi Paulus fokusnya itu manusia batiniahnya. Ya, manusia yang di dalam ini, saudara, manusia rohani kita. Berapa banyak kita ini lupa ngurusi manusia rohani kita. Lupa ngurusi manusia batiniah kita. Karena kita cenderung lebih sibuk mengurus apa yang ada di luar, yang kelihatan. Saudara, kita mengurus pertumbuhan keluarga, ya, anak-anak kita. Itu bagus, itu luar biasa. Ibu-ibu pasti mengusahakan itu semua. Kita juga berupaya pertumbuhan ekonomi kita dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Sudah, tapi jangan sampai kita lupa. Ada yang penting ini di dalam kita. Manusia batiniah kita yang nanti akan kembali ke surga. Saudara, nanti akan berjumpa dengan Bapa. Semua ini akan kita tinggalkan, betul? Manusia jasmani ini yang semakin merosot nanti akan masuk ke kubur, saudara, ya. Nanti akan masuk ke kubur, nanti akan kita tinggalkan. Nanti akan kembali kepada Tuhan, itu manusia roh kita. Karena itu mari kita mau belajar seperti Paulus. Nah, mungkin kita berkata itu kan Paulus. Paulus kan memang menderita karena memberitakan Injil. Tapi saya sekarang kan tidak. Nah, kita mau lihat di dalam Roma, ya, di dalam Roma, saudara, 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Ini ayat sudah sangat terkenal juga, saya juga sudah pernah khotbahkan hal ini. Ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam setiap detail kehidupan kita, itu terjemahan bahasa Inggris katakan seperti itu. Ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dalam segala sesuatu Allah itu turut bekerja. Kadang-kala kita nggak sadar, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, peristiwa apapun, sekecil apapun dalam kehidupan kita, Allah ikut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Untuk apa? Kenapa Tuhan harus repot-repot ikut terlibat, ikut bekerja melalui rohnya? Kalau sudah baca ayat-ayat di atasnya itu tentang Roh Kudus, ya, melalui rohnya Dia harus terus terlibat dalam hidup kita. Dia mau bekerja dalam hidup kita yang kita kadang-kala nggak sadar karena tidak terlihat. Nah, ini ya, yang tidak terlihat ini seringkali kita sepelekan, saudara. Tidak terlihat. Firman Tuhan berkata mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Paulus tadi fokusnya manusia batiniah, ya saudara, dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injilnya. Begitupun dengan kita, saudara, dalam segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja. Kenapa Dia harus repot bekerja? Karena Tuhan punya tujuan, ada goal yang jelas. Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kerjakan, ujung-ujungnya itu apa, saudara? Apa? Pernahkah kita bertanya, apa tujuan hidup kita mengikut Tuhan? Tujuannya adalah Tuhan itu mau bawa kita semakin serupa. Ya, jangan lupa ada goalnya, ada tujuannya. Tuhan mau jadikan kita, Tuhan mau bawa kita. Kita yang sudah ditentukan dari awal, kita yang sudah dipilih, dipanggil. Kita ini dibawa semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan itu jelas goalnya. Maka itu Dia tidak pernah menyerah membentuk kita. Karena tujuannya udah jelas, goalnya udah jelas.
Goalnya bukan hanya membuat kita ini berhasil, nyaman, memperoleh semua apa yang kita mau dalam dunia ini, saudara. Tapi sampai pada kekekalan nanti, ya kita ini menjadi orang yang dikenal Tuhan karena ada tanda keserupaan dengan Kristus itu ada di dalam kita. Itu goalnya. Kalau kita tahu itu tujuannya, saya percaya kita juga akan seperti Paulus, saudara. Kita menghadapi masalah-masalah hidup kita sehari-hari, saudara. Ya, kita bisa seperti Paulus, kita bisa berkata penderitaan ringan. Ya, kita tidak mengasihani diri, kita tidak selalu mengeluh seolah-olah persoalan kita ini yang sangat berat. Ya, sangat berat, terlalu berat. Fokus kepada masalah kita. Tapi kalau kita tahu ada tujuan di balik semua itu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk membawa kita, goalnya, tujuannya itu semakin serupa dengan Kristus. Dia mengerjakan di dalam kita yang tidak kelihatan. Manusia roh ini yang tidak terlihat ini sebenarnya sedang dikerjakan Tuhan, saudara, amin. Ya, Tuhan sedang bekerja atas hidup kita. Kita sadar nggak sadar, Tuhan itu bekerja, saudara. Bekerjanya apa? Bukan hanya untuk memberkati saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Bukan hanya bersifat semua yang jasmani saja. Itu penting juga buat Tuhan. Tapi ada yang satu yang juga sangat penting bagi Tuhan, mengerjakan di dalam kita, yaitu membentuk kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Ya. Ayat ini sungguh luar biasa kalau kita renungkan. Saya tulis di situ kebaikan versi kita. Ya, kebaikan versi kita adalah saat Tuhan itu mengupayakan kesuksesan kita, keberhasilan kita, berkat-berkat yang kita harapkan, jawaban doa kita. Itu kita berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi sebenarnya kebaikan versi Tuhan dari ayat ini, Roma 8 tadi, dikatakan Tuhan turut bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan versi Tuhan adalah saat Tuhan mengupayakan keserupaan dengan Kristus. Saudara, waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, waktu Tuhan berkati kita, oh saudara, saya juga senang, saudara, saya juga bersyukur, saya merasakan Tuhan sangat mengasihi saya waktu Tuhan tuh memberkati saya. Saya pernah punya pengalaman, saya belanja di satu swalayan, saudara ya. Saya belanja kebutuhan sehari-hari di situ, saudara. Saya belanja cukup banyak, belanja bulanan lah ya, awal bulan begitu. Saya belanja banyak. Waktu saya sampai di kasir, saya mau bayar, saudara. Lalu datanglah seseorang, ya. Dia dengan cepat dia keluarkan uangnya, dia membayar semua belanjaan saya, saudara. Yang jumlahnya cukup banyak. Dia cepat, lalu saya berkata, jangan. Ya jangan, ini banyak banget, ini banyak sekali. Enggak apa-apa. Oh, ini ya ada drama sedikit di depan kasir itu. Akhirnya dia ngotot, dia yang mau bayar semua belanjaan saya. Waktu saya ngalami itu saudara, saya senang sekali saudara ya. Saya pulang, saya cerita, saya ketawa, saya sukacita. Saya merasa Tuhan itu sayang sama saya ya. Tuhan itu tahu kebutuhan saya ya. Tuhan itu perhatikan saya. Tuhan begitu mengasihi saya ya. Sampai Tuhan itu tahu saya butuh berkat ini. Tapi saudara, waktu ada orang yang Tuhan izinkan menyakiti kita, Tuhan izinkan membentuk hidup kita, menggesek kita. Apakah sama sukacitanya? Apakah sama rasa syukurnya? Apakah kita juga berkata, terima kasih Tuhan untuk orang ini yang luar biasa. Tuhan pakai membentuk saya, Tuhan pakai luar biasa. Membentuk karakter saya sehingga saya itu punya karakter mengasihi yang tulus, yang tanpa syarat. Bukankah sering itu terjadi? Kebaikan versi kita itu saat Tuhan mengupayakan berkat-berkat kita, kesuksesan kita, jawaban-jawaban doa kita, janji-janjinya digenapi dalam hidup kita. Kita berkata Tuhan baik. Tapi sesungguhnya kalau menurut Roma 8 ayat 28-29, kebaikan versi Tuhan saat Tuhan upayakan keserupaan dengan Kristus. Karakter yang dibentuk saudara semakin serupa dengan Kristus. Yang kadang-kala kita nggak sadar saudara, waktu proses itu datang,
Karena kita nggak tahu, kita nggak sadar. Kita marah, kita jengkel, kita pahit hati kita, saudara. Kita fokus kepada lukanya, kita fokus pada gesekannya, kita fokus pada konfliknya. Kita nggak melihat di balik itu ada Tuhan yang bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Apakah kita sadar pernah merenungkan hal itu? Lanjut saudara ya, sambil merenung kita akan melihat orang yang fokusnya itu yang tidak kelihatan, bukan hanya melihat yang terlihat. Maka dia itu akan mudah memiliki respon hati yang benar. Karena dia tidak terpancing dengan apa yang terlihat. Dia nggak terpancing waktu suaminya marah. Dia nggak terpancing waktu istrinya cerewet. Dia nggak terpancing waktu anaknya mulai berontak. Dia nggak terpancing waktu ada orang yang melukai dia. Tapi dia melihat di balik itu ada tangan Tuhan yang sedang bekerja membentuk dia. Maka orang-orang seperti ini akan mudah punya respon itu benar, saudara. Ya, tidak tersinggung, tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, tidak mudah marah. Tapi orang-orang yang fokusnya itu hanya yang terlihat, hanya yang kelihatan, yang dikejar itu hanya yang terlihat saja. Maka orang-orang seperti ini akan mudah marah, akan mudah kecewa, akan mudah iri hati. Apalagi kalau kita melihat secara kasat mata, orang-orang di luar sana yang notabene mereka nggak percaya Tuhan, mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang nggak beribadah, nggak melakukan firman, mereka justru lebih sukses dari kita. Banyak kita menjumpai itu, banyak saudara. Orang di luar sana lebih sukses, lebih banyak tokonya, lebih banyak rumahnya, lebih banyak uang dan hartanya. Untuk kita melihat itu, orang-orang yang fokusnya hanya yang kelihatan, yang dia lihat rumahnya banyak, uangnya banyak. Dia akan jadi marah saudara, dia akan jadi kecewa. Ya ngapain sih aku ikut Tuhan kalau hidupku seperti ini? Harus ngalami proses, harus tunggu waktunya Tuhan, harus apa-apa berdoa sama Tuhan, apa-apa harus nurut sama Tuhan, apa-apa harus lakukan firman. Kalau orang-orang di luar sana kayaknya tuh cepet begitu. Saudara pernah terlintas itu dalam pikiran saudara, untuk saudara melihat orang lain yang gak percaya Tuhan, yang jahat, yang sombong, justru kekayaannya banyak saudara. Waktu kita fokusnya hanya yang kelihatan, kita akan gampang marah, gampang protes sama Tuhan. Terus hatinya jadi tawar, ya itu ngapain sih aku ikut Tuhan? Ngapain sih aku capek-capek melayani Tuhan? Ya kita akan lihat dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Mazmur 37 ini sangat bagus, nanti saudara pulang jadi PR ya. Baca satu pasal, dikatakan judulnya itu kebahagiaan orang fasik semu. Kebahagiaan orang fasik itu semu. Nah Daud menasehati kita, ini nasihat dari Daud. Ayat yang ke-7, saya ambil ayat-ayat yang ada kata-kata menantikan Tuhan ya. 37 ayat yang ke-7 dikatakan gini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Udah jangan banyak protes ya, udah jangan gerusa-gerusu, jangan kemerungsung, udah tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus menantikan Tuhan. Kalau Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup menjawab doa, Dia Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Kenapa sih Tuhan gak langsung jawab doa kita? Kenapa sih Tuhan itu kok harus pakai proses menunggu? Harus menantikan Tuhan? Kenapa apa-apa itu gak langsung instan gitu loh sama Tuhan? Kan Tuhan berkuasa, kan Tuhan mengasihi kita. Nanti kita akan belajar ya.
Firman Tuhan berkata lagi, jangan marah. Jangan marah. Nantikan Tuhan, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Di ayat yang ke-1, Daud berkata, jangan marah, jangan iri hati kepada orang-orang fasik, pada orang-orang yang kelihatannya berhasil dalam hidupnya, pada orang-orang jahat, orang-orang sombong, orang-orang yang melakukan tipu daya. Tapi kamu lihat hidup mereka itu kelihatannya, ya tanda kutip kelihatannya. Sering kan kita dengar sawang sinawang ya, sawang sinawang kelihatannya bahagia saudara, kelihatannya sukses, kelihatannya uangnya banyak. Daud berkata jangan marah, jangan iri hati. Dia menasihati, berdiam dirilah, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Lalu saudara di Mazmur 37 masih di satu pasal itu, ayat yang ke-34. Slide selanjutnya ayat yang ke-34 di versi Firman Allah yang hidup. Ya, kalau di versi biasa dikatakan juga nantikanlah Tuhan. Tapi di sini jelaskan lebih jelas, nantikan Tuhan itu dengan sabar, ya. Bersabarlah menantikan Tuhan, tetaplah berjalan pada jalannya, dan pada saatnya ada waktunya nanti saudara, ia akan memberikan penghargaan kepadamu dengan segala macam berkat, dan engkau akan melihat orang jahat itu dibinasakan. Ya, firman Tuhan berkata, kita kalau fokusnya itu kepada yang tidak kelihatan, ya manusia batiniah kita, kemuliaan kekal nanti yang menanti kita. Saudara, waktu dalam proses hidup kita sehari-hari, kita itu disuruh Tuhan punya kesabaran untuk menantikan Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan itu suruh kita ada proses penantian, ada waktu, durasi waktu. Tidak langsung Tuhan itu selalu menjawab kita. Ada dua hal saudara, yang pertama yaitu apa yang Tuhan kerjakan pada masa proses penantian. Yang pertama ada proses pembentukan, ya. Ada proses pembentukan saudara. Kenapa harus menanti dengan sabar? Ada durasi, ada waktu yang Tuhan memang izinkan kita itu menantikan Tuhan. Karena Tuhan itu sedang bekerja di dalam kita. Tuhan gak langsung instan kasih semua yang kita mau, semua yang kita butuhkan. Tuhan dengan sabar juga saudara membentuk yang di dalam kita. Kalau Tuhan gak sabar saudara, wah sudah gak tahu hidup kita seperti apa. Tuhan tuh sabar loh saudara dengan kita. Ya dia satu-satu dengan detail, dia tahu bagaimana cara membentuk si A, harus dipertemukan dengan si B, ya harus pakai jalan ini, harus dikirim ke kota ini, harus mengalami proses ini. Oh Tuhan tuh pikirkan dengan detail, cara-cara yang luar biasa. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan, membawa kita semakin serupa. Ada proses pembentukan. Kalau kita melihat orang fasik, saudara, mungkin kita berkata, mereka tuh cepat sekali, mereka cepat suksesnya, cepat kayanya. Saudara, karena mereka nggak punya tujuan Kristus yang di dalamnya untuk membawa mereka semakin serupa dengan Kristus. Betul saudara, mereka hidup untuk hidupnya sendiri, mereka nggak ada panggilan untuk bertumbuh ke arah Kristus. Nggak ada proses pembentukan saudara. Tapi kalau kita, karena kita punya tujuannya tadi, goalnya itu adalah semakin serupa dengan Kristus, maka Tuhan izinkan ada proses pembentukan. Sebab tidak ada keserupaan tanpa pembentukan. Gak bisa sudah didoakan, ya dalam nama Yesus kamu semakin serupa dengan Kristus. Tiba-tiba kita punya karakter seperti Kristus, punya hati seperti Kristus, pikiran Kristus. Gak bisa saudara, gak ada jalan lain
untuk menuju keserupaan selain pembentukan. Dan tidak ada pembentukan juga. Ya, kalau tidak ada gesekan, saudara. Kalau nggak ada gesekan juga nggak ada pembentukan. Kalau nggak ada pengikisan, juga nggak ada pembentukan. Harus dikikis pelan-pelan, saudara. Dibentuk pelan-pelan, dibuang. Yang nggak berguna itu dibuang, dipahat sama Tuhan. Ya Tuhan itu seperti pemahat. Pemahat yang agung, memahat kehidupan kita. Sudah mencongkel ya manusia lama kita, karakter-karakter lama yang perlu diproses, yang harus digesek, saudara. Ada proses pembentukan dalam kehidupan kita. Coba saya tulis statement ini. Apa yang Tuhan kerjakan next selanjutnya, lagi satu slide lagi. Ya. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita saat menunggu, tadi kan disuruh menantikan kan, nggak instan, nggak langsung. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita saat menunggu, sama pentingnya dengan apa yang sedang kita tunggu. Kita fokusnya kan jawabannya, yang kita tunggu-tunggu itu. Kapan ya, kapan suami saya bertobat ya, kapan. Tapi sesungguhnya yang Tuhan kerjakan di dalam kita saat kita menunggu, itu sama pentingnya dengan apa yang sedang kita tunggu. Contoh, anak-anak muda, ya contoh ini ya, yang sedang menunggu pasangan hidup dari Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan saat engkau menunggu pasangan hidupmu yang terbaik dari Tuhan? Itu sama pentingnya dengan apa yang sedang kau tunggu. Sama pentingnya dengan pasangan hidupmu yang engkau nanti-nantikan itu. Tapi dalam proses menunggu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita, seringkali kita nggak sadar. Tuhan sedang persiapkan, Tuhan sedang jadikan kita lebih dewasa, jadikan kita lebih bertanggung jawab, jadikan kita lebih matang, lebih komitmen dalam hubungan. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita saat menunggu, proses itu kan ada durasi waktunya kan. Ada yang sebentar, ada yang lama. Yang Tuhan kerjakan itu sama pentingnya dengan apa yang sedang kita tunggu. Sama pentingnya dengan nanti pasangan hidup yang saudara harap-harapkan. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita saat kita menunggu pertobatan suami atau istri kita. Itu sama pentingnya juga saudara. Dengan nanti waktu dia itu bertobat, dengan jawaban doa yang kita nanti-nantikan. Yang Tuhan kerjakan itu sama pentingnya. Ya, karena itu kita harus bekerja sama dengan Tuhan, punya respon yang benar. Jangan keraskan hati, saudara. Semakin keras akan semakin sulit proses pembentukannya. Betul, saudara? Semakin engkau keras, saudara, seperti es krim. Saudara kalau minum beli es krim, dimasukkan di dalam freezer, saudara. Yang pertama mungkin es krimnya masih agak lembek dikit, tapi dimasukkan freezer dia mengeras, saudara. Kalau lama, saudara kalau mau ambil itu ya ngotot ya, harus dicongkel kalau perlu. Yang sudah di freezer itu keras karena semakin keras gitu. Ya mari punya respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mendengar kebenaran ini, saudara, ya Tuhan izinkan kita dengar ini, berarti Tuhan juga sedang mempersiapkan kita. Ya Tuhan sedang mempersiapkan kita agar kita ini nantinya punya respon hati yang benar. Saat Tuhan membentuk kita lewat pasangan kita yang tiap hari berjumpa, betul, orang yang paling dekat dengan kita itu orang yang paling berpotensi untuk Tuhan pakai membentuk kita. Waktu konflik itu terjadi, berapa banyak saudara pasangan-pasangan ini lebih fokus kepada kejelekan pasangannya. Fokus pada karakter pasangannya yang gak mau berubah. Fokus pada konfliknya. Ya, fokusnya pada lukanya.
Ya, jadinya sakit hati. Ya rasanya nggak enak, hati itu sedih, kecewa, marah, sakit jadi satu. Tapi sesungguhnya ada yang Tuhan kerjakan di balik itu. Kalau saudara berespon dengan benar, ya engkau seperti hatimu itu dibentuk sama Tuhan, dilembutkan sama Tuhan. Saudara, maka proses itu akan semakin mudah, pembentukannya akan semakin mudah, akan semakin menghasilkan karakter Kristus semakin serupa dengan Kristus. Ya, jadi ada proses pembentukan dalam hidup kita. Jangan lupakan ini. Ya, kalau kita tahu, saya percaya kita akan lebih mudah bersyukur dengan setiap proses dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan waktu kita disuruh Tuhan menunggu, menanti, yaitu proses penyelarasan. Satu proses pembentukan, yang kedua itu proses penyelarasan, saudara. Kenapa? Karena hidup kita ini milik Tuhan. Ya, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Ada kehendak Tuhan juga. Nah, kehendak kita sama kehendak Tuhan kan beda jauh, saudara. Betul ya? Jalan kita sama jalan Tuhan itu beda jauh. Pikiran kita sama pikiran Tuhan itu beda jauh. Perlu apa? Penyelarasan. Perlu terus diselaraskan. Bukan kita yang terus minta, Tuhan selaraskan dengan saya. Aku maunya pokoknya ini, aku maunya ini Tuhan. Tolong Tuhan setujui rencanaku, tolong setujui ini pikiranku. Ya, memaksa Tuhan, Tuhan suruh menyelaraskan dengan kita. Salah saudara, kita butuh waktu ya menantikan Tuhan untuk proses penyelarasan supaya kita selaras dengan Tuhan. Pikiran kita selaras dengan Tuhan. Kita butuh waktu untuk mengerti saja itu juga butuh waktu saudara. Ya, untuk ngerti apa ya maksud Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan, karakter apa yang sedang Tuhan bentuk, apa yang sedang Tuhan buang dalam hidup saya, manusia lama apa yang masih ada dalam hidup saya yang sekarang Tuhan sedang kikis, Tuhan sedang hancurkan, ini apa? Kalau kita menyelaraskan dengan Tuhan, kita tahu, kita sadar, jangan keraskan hati, kita mulai bertobat. Kita mulai berkata, aku mau Tuhan punya hati yang rendah hati. Terima kasih buat orang-orang yang merendahkan aku. Aku melatih diriku untuk aku tidak sombong. Misalnya saudara ya, kita tahu ada proses penyelarasan. Karena kita butuh waktu mengerti pikiran Tuhan, mengerti hati Tuhan. Kalau orang fasik saudara, mereka nggak perlu seperti itu, betul? Hidupnya sendiri, tujuannya sendiri, kepentingannya sendiri, nggak ada penyelarasan saudara. Mereka udah nggak peduli ini kehendak Tuhan kayak ini jalan Tuhan, ini rencana Tuhan, udah nggak peduli saudara. Tapi kita yang fokusnya yang tidak kelihatan ini, ya kita harus tahu ada proses penyelarasan. Ada proses di mana kita ini duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan? Kadang-kala Tuhan nggak langsung jawab, saudara, betul? Kita diizinkan Tuhan, terus menantikan Tuhan, belajar percaya, belajar punya mata iman yang terus memandang kepada Tuhan. Kita menantikan Tuhan. Orang yang sabar itu selalu mendapat yang terbaik, saudara, amin. Menantikan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, pada saatnya nanti. Ada kok saatnya, ada kok nanti waktunya. Kalau tidak di dunia ini ya nanti di kekalan, saudara. Pasti saudara, akan ada waktunya Tuhan akan angkat hidup kita. Akan ada waktunya Tuhan itu akan menjawab setiap doa kita. Akan ada waktunya Tuhan akan pulihkan kita. Akan ada waktunya kita akan mengalami sukacita yang sejati, sukacita yang besar di kekekalan nanti. Mari saudara kita terus mau responi firman Tuhan hari ini. Hal-hal yang sangat sederhana yang Tuhan taruh di hati saya.
Bagaimana kita ini terus berfokus pada manusia batiniah kita, pada yang tidak terlihat, yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita. Statement yang terakhir, ya, waktu kita tidak rela diproses, waktu kita terus berontak, terus mengeluh, justru Tuhan itu rela, saudara, kita alami proses. Tapi waktu kita rela, ini kurang kata rela ya, waktu kita rela alami proses, Tuhan justru yang tidak rela, saudara. Waktu kita nggak rela alami proses, nggak enak Tuhan. Ngapain aku ngalami proses ini, ya ampun gak enak banget. Pernah kan saudara ngalami itu ya, waktu proses itu datang, gak enak, gak nyaman buat daging. Gak mau Tuhan, aku gak mau Tuhan, gak mau. Ya kita ngotot, ngeyel sama Tuhan. Waktu Tuhan lihat kita gak rela, Tuhan justru lihat kita, Tuhan justru rela. Ya wis, alami ya, alami proses itu. Aku rela kok kamu dibentuk terus. Aku rela kamu ada dalam proses ini. Aku rela karena apa? Aku punya tujuan. Tujuanku bukan membuat kamu menderita. Tujuanku itu ada keserupaan dengan aku. Aku rela. Tapi saudara, waktu kita ini rela alami proses. Udah Tuhan, ini hatiku. Aku mau dibentuk seperti apapun. Wis, aku nyerah. Wis Tuhan, aku rela. Ya mau disakiti, saudara, mau difitnah, mau dibentuk kayak apapun, dengan pasangan kita, dengan keluarga besar kita, dengan orang-orang komunitas kita, siapapun. Kalau hatimu rela, aku mau Tuhan dibentuk. Hatimu tuh seperti tanah liat yang lembut, saudara. Tuhan, aku mau dibentuk sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Aku mau nurut sama Tuhan. Tuhan suruh aku ampuni, aku mau Tuhan, ini hatiku Tuhan. Kita jadi anak yang polos di hadapan Tuhan. Justru Tuhan yang gak rela, saudara. Waktu Tuhan lihat kita rela, justru hati Tuhan, saudara. Ya, Tuhan gak rela melihat kita, Tuhan gak tahan, saudara. Tuhan tuh gak tahan hatinya lihat waktu kita itu nurut sama Tuhan, waktu kita itu rela sama Tuhan. Tuhan yang gak rela, Tuhan akan cepet-cepet, saudara. Dia akan menuntun kita, dia akan cepat-cepat bicara, berikan firman, dia akan kasih kekuatan. Dia nggak rela, bukan langsung dia nggak rela, dia langsung kasih kita jawaban, nggak juga. Ya. Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan tuntun kita, Tuhan bicara pada kita, Tuhan kirim orang-orang di sekitar kita menguatkan kita. Ayo kamu bisa alami proses, jangan menyerah, jangan lari dari proses. Jangan lari, jangan menghindar dari orang-orang yang menyakitimu. Ya, prosesnya nggak akan selesai-selesai. Tapi waktu engkau rela, Tuhan justru nggak rela. Tuhan disenangkan dengan sikap hati yang mau menyerah, yang mau dengan sabar menantikan Dia dalam hidup kita. Soal berkat, saudara, ayat yang terakhir dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mencari dulu apa yang tidak terlihat, yaitu pemerintahan Allah. Kita mencari dulu, wis penting pokoknya Tuhan itu yang berkuasa atas hidupku, Tuhan yang memerintah hidupku. Firman Tuhan menjamin, firman Tuhan mencatat, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yang kelihatan itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita fokus pada yang tidak terlihat, pemerintahan Tuhan. Dengan sabar kita ikuti jalannya Tuhan, gak menyimpang ke kanan, gak menyimpang ke kiri. Dengan sabar kita menantikan Tuhan. Saudara, ada pemerintahan Kristus dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bahkan apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita minta, saudara. Karena Tuhan tahu kita butuh itu, Tuhan sediakan, saudara. Biar firman Tuhan pagi hari ini menguatkan setiap kita. Mungkin ada di antara kita sedang proses penantian ya. Menantikan jawaban Tuhan. Kita berdoa sudah lama. Kita menantikan kapan Tuhan, kapan. Ada dua proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Proses pembentukan dan proses penyelarasan. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan.
kita mau bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini engkau sedang alami proses. Rasanya nggak nyaman, rasanya sakit. Percayalah Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Sekalipun kau tidak melihatnya, sepertinya engkau tidak melihatnya. Tapi Tuhan sedang bekerja di dalammu, mengerjakan manusia batiniahmu, diperbaharui dari hari ke hari, disempurnakan, dibawa semakin serupa dengan Kristus. Karena itu tujuannya, itu goalnya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita pujikan lagu ini, ku nantikan janji Allah. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut
diri yang menyerah dengan diri kita. Kita menyerah, kita merasa kita gak mampu, kita merasa kita gak bisa, gak kuat. Kita seringkali menyerah juga, banyak kegagalan, banyak kejatuhan, berulang kali kita jatuh bangun. Tapi percayalah pagi hari ini, firman ini datang dalam hidup kita. Tuhan sedang berkata, Tuhan tidak pernah menyerah membentuk kita. Dia terus turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, yaitu membawa kita semakin serupa dengan Dia. Yang dikerjakan lebih dulu adalah yang di dalam kita, manusia batinia kita. Mari nantikan Tuhan dengan sabar, nantikan dengan sabar, nikmati proses Tuhan, bersyukur, bersukacita, minta kekuatan dari Tuhan. Dan nanti kita akan melihat, tanpa sadar kita sudah lewati proses itu. Dan kita melihat hidup kita juga berubah. Kita tidak hanya mendapatkan jawaban doa kita saja, tapi kita juga melihat karakterku sudah mulai berubah, hidupku sudah mulai berubah, semakin serupa dengan Kristus. Pertumbuhan rohaniku jelas, aku mengalami pertumbuhan. Kasih karunia Tuhan tercurah buat setiap kita pagi hari ini. Ada kemampuan Tuhan. Engkau tidak berusaha dengan kekuatanmu sendiri, karena kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Mari minta kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk kita terus bertahan dalam proses, bahkan kita berjuang dalam proses, terus bergerak maju. Ada Roh Kudus yang menolong kita, ada Roh Kudus yang menghibur kita, ada Roh Kudus yang menuntun kita, menunjukkan jalan-jalannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi kami. Karena itu Tuhan, Engkau peduli, Engkau mau membentuk hidup kami. Terima kasih buat setiap proses pembentukan yang Tuhan terus izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur, ajar kami untuk terus melihat yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan kekal yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala pujian dan hormat. Kami percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan kami lalui, apapun kejadian-kejadian yang harus kami lewati dan yang kami alami, kami tahu firman-Mu tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan Engkau yang menggandeng tangan kami. Engkau berjalan di depan kami. Engkau berkata Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami, bekerja berkarya di dalam hidup kami. Kami tahu pada akhirnya kami akan mengerti bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya membawa kami bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengan rasa syukur yang mendalam, kami bawa seluruh persembahan kami. Persembahan syukur, persembahan 1/10, persembahan untuk pekerjaan misi, persembahan untuk perayaan Natal. Semua persembahan ini dengan sukacita kami bawa masuk dalam perbendaharaan rumah-Mu. Berkati, pakai untuk tujuan-tujuan perluasan kerajaan Allah di tempat ini, bahkan bagi kota-kota di sekitar kami. Terima kasih. Dengan sukacita kami bawa persembahan kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai, menuntun kita dari hari ini sampai
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, membawa kita dalam perjumpaan dengan Dia dan berdiam bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya, kita diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.